Terima kasih. Selamat pagi, Bu Regina, dan semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita lanjut kembali. Hari ini adalah hari bagian yang kedua, di mana kita membagi kisah Santo selama 7 hari ini mengenai Santo Maximilian Kolbe yang dibawakan bersama oleh Jonathan Romy. Dia adalah salah satu pemain peran utama sebagai Yesus di film Chosen. Jadi melalui dia membimbing kita saat ini bagaimana dia memberikan renungan kepada Santo Maximilian Kolbe. Hari ini kita lanjut kepada hari kedua, yaitu tradisi keluarga. Kemarin kita mendengar cerita dari masa kecil Santo Maximilian Kolbe. Dan kita belajar banyak bagaimana visinya tentang Bunda Maria membentuk dia, tidak hanya panggilannya, tetapi juga seluruh kehidupan batinnya. Hari ini kita akan mengikuti kisah Maximilian Kolbe saat memasuki seminari dan akhirnya mengalami momen keraguan yang dapat mengubah jalan hidupnya. Kita semua tahu bahwa orang kudus tidak dilahirkan. Orang kudus diciptakan. Namun, tidak diragukan lagi bahwa keluarga tempat Anda dilahirkan dapat memiliki dampak yang luar biasa pada perjalanan Anda menuju pengudusan. Mengatakan Raymond Kolbe dilahirkan menjadi keluarga yang taat, bahkan tidak menyentuh permukaannya. Keluarga Kolbe mencintai Tuhan. Mereka saling mencintai dan mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk memperjuangkan apa yang mereka cintai juga. Kami mengetahui Ibu Raymond yang bernama Maria sangat ingin masuk ke kehidupan religius, tetapi tidak dapat melakukannya karena Rusia menduduki Polandia. Ayah Raymond adalah seorang pemimpin dalam Ordo Ketiga Fransiskan. Keduanya memiliki jenis iman yang kuat yang hanya muncul dari hidup di bawah penindasan. Mereka saling berdoa sebagai sebuah keluarga di altar yang didedikasikan kepada Bunda Maria di rumah mereka sendiri. Orang tua Raymond memiliki pernikahan yang bahagia upaya mereka untuk membesarkan anak laki-laki mereka menjadi pria yang kuat dan yang terpenting, pria yang setia. Raymond tentu saja berada di jalur yang benar. Perawan Maria telah memberinya 2 mahkota putih yang melambangkan kemurnian dan mahkota merah yang melambangkan kemartiran. Pada usia 13 tahun, ia menemukan cara untuk bergerak menuju mahkota putihnya dengan bergabung dengan para Fransiskan. Ia meninggalkan rumah bersama saudaranya bernama Franciscus dan memasuki seminari kecil di tempat yang saat itu merupakan Polandia bagian barat. Akhirnya, saudara mereka Joseph akan juga bergabung dengannya. Raymond menemukan kesuksesan dengan cepat di seminari. Ia adalah seorang mahasiswa yang kuat. 3 tahun dalam pembentukannya, Raymond mengambil nama religius Maximilian. Ia dikenal sebagai penanya yang tak kenal lelah. Dia suka bertanya dan tidak pernah mengenal lelah. Ia sering memecahkan rekor seminari dengan nilai-nilai yang ia capai.
Maximilian adalah tipe mahasiswa yang mencari ilmu hanya demi ilmu. Ia antusias dan spontan, tetapi juga sangat emosional dan rentan. Maximilian dikenal mudah menangis karena apapun. Yang mungkin paling luar biasa adalah banyaknya catatan dalam catatan sejarah dari masa itu yang menganggap Maximilian sebagai orang kudus. Jauh sebelum ada bisikan tentang Perang Dunia Kedua, apalagi kamp kematian di Auschwitz. Salah satu catatan tersebut dari rektor perguruan tinggi Selapik, tempat Maximilian belajar di awal masa dewasanya, mengatakan sebagai berikut. Maximilian Kolbe, Provinsi Galicia, tiba 29 Oktober 1912. Ditabiskan sebagai imam 28 April 1918. Doktor Filsafat Gregorian Universitas, Doktor Teologi di Perguruan Tinggi pada tanggal 22 Juli 1919. Seorang santo muda. Teman sekelas lainnya menceritakan bahwa ia diberitahu oleh mahasiswa lain bahwa ada seorang santo di perguruan tinggi. Dan ketika ia meminta agar santo itu ditunjukkan kepadanya, Kolbela yang sedang dibicarakan di dalam kelompok itu. Bahkan sangat jelas bagi orang lain bahwa Kolbe ditakdirkan menjadi orang suci, sehingga tukang cukurnya menyimpan sejumput rambut Kolbe dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti rambut itu pasti akan menjadi relik suci. Maximilian memang luar biasa, tidak diragukan lagi, namun bahkan murid-murid yang luar biasa, bahkan orang-orang suci memiliki saat-saat ragu. Momen Maximilian datang sebagai respon terhadap Perang Dunia Pertama. Hatinya sakit melihat negaranya terpecah belah. Sejak kecil, Maximilian bermimpi menghabiskan hidupnya dalam dinas militer. Ia mengatur bidak catur seperti tentara di garis depan dan menyusun rencana pertahanan imajiner yang rumit untuk mengamankan seminari. Tampaknya kemunculan Maria di hadapan Maximilian adalah satu-satunya hal yang menggagalkan rencana keinginannya. Jadi ketika dia melihat kehancuran dan kengerian Perang Dunia Pertama, keyakinannya bangkit kembali. Maximilian merasakan tarikan untuk meninggalkan kehidupan Fransiskan dan mendaftar sebagai tentara. Mengenakan seragam terasa seperti pilihan yang lebih mulia daripada hidup dengan aman dalam jubah biarawan. Dia siap untuk pergi dan berjuang untuk negaranya bersama saudaranya Fransiskus yang meninggalkan Fransiskan dan ayahnya Julius yang juga bergabung dalam perjuangan untuk Polandia yang bersatu. Namun, pada saat yang tidak jauh berbeda dengan yang pernah dialaminya sebelumnya, seorang ibu mengubah rencananya. Di tengah-tengah pembentukan Maximilian memutuskan untuk meninggalkan Fransiskan dan mendaftar sebagai tentara dalam Perang Dunia Pertama. Ia pergi ke rektor untuk memberitahukan rencananya. Saat ia mulai berbicara, bel pintu berbunyi. Bunyinya membuat provinsial tidak dapat mendengar permintaan Maximilian. Alih-alih mendengar Maximilian menolak jubah Fransiskan agar ia dapat berperang, ia malah salah mendengar.
Rektor mengira Maximilian meminta jubah itu, dan jubah itu pun diberikan kepadanya, dan Maximilian Kolbe ditabiskan menjadi imam akhirnya. Setelah itu pintu dibuka. Di balik pintu berdiri Maria Kolbe, ibu Maximilian. Meski kunjungannya tidak diumumkan, itu tentu saja bukan sesuatu yang tidak direncanakan. Dalam suratnya kepada ibunya, Maximilian mengenang, "Saya mendengar bel berbunyi, memanggil saya ke ruang tamu. Itu adalah Anda, Mama, yang telah dikirim oleh Tuhan kepada saya di saat kritis itu." Tuhan menggunakan miskomunikasi ini untuk menjaga Maximilian tetap berada di jalan yang telah dipilihnya untuknya. Sejak hari itu, Pastor Maximilian tetap berada di garis depan pertempuran yang berbeda, pertempuran untuk jiwa-jiwa. Sekarang, mari kita luangkan waktu untuk merenungkan kisah kita hari ini. Maximilian Kolbe sangat berbakti kepada Yesus dan Bunda Maria, namun ia masih mengalami keraguan dan kebimbangan saat pergi ke tempat yang Yesus panggil. Pernahkah Anda mengalami hal serupa? Ibu Maximilian adalah alat untuk campur tangan Tuhan. Tuhan menggunakan dia untuk menjaga Maximilian tetap pada jalurnya. Siapakah seseorang dalam hidup Anda yang mengarahkan Anda kepada Tuhan dan mendorong Anda untuk menjadi diri sendiri yang terbaik? Banyak hal yang akan terjadi pada diri Maximilian Kolbe yang merupakan hasil dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh keluarganya. Nilai-nilai apa yang telah diwariskan kepada Anda dari keluarga asal atau keluarga pilihan Anda? Bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk diri Anda saat ini? Bagian hari ini dengan doa yang diberikan oleh Santo Maximilian Kolbe. Mari kita berdoa bersama. Yang dikandung tanpa noda Maria, Bundaku, hiduplah dalam diriku, bertindaklah dalam diriku, bicaralah dalam dan melalui diriku. Pikirkanlah pikiran-pikiranmu dalam benakku, kasihilah melalui hatiku, berikanlah kepadaku watak dan perasaanmu. Ajarilah, pimpinlah, dan bimbinglah aku kepada Yesus. Santo Maximilian Kolbe, doakanlah kami. Terima kasih. Sampai ketemu besok lagi.